Selamat datang di Encristo TV bersama saya Etna Matoke. Kali ini kita akan belajar tentang janji penyertaan Allah bagi bangsa Israel. Ada beberapa poin yang akan kita pelajari dalam topik kita kali ini. Yang pertama, Allah kita adalah Allah yang setia. Kita tahu bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir. Mereka dianiaya, mereka tersiksa, mereka mengalami penderitaan lebih dari 400 tahun. Apakah itu berarti Allah melupakan janjinya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub? Apakah Allah melupakan bangsa Israel? Tidak, Allah tidak melupakan bangsa Israel. Dia tidak melupakan umat pilihannya. Dia tidak melupakan apa yang sudah dijanjikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Lewat perantaraan Musa, Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan. Begitu juga dengan kita saat ini. Apapun yang engkau sedang alami, yang kita sedang hadapi hari-hari ini, Allah kita Allah yang setia. Dia tidak melupakan engkau. Apapun keadaanmu, apapun kondisimu saat ini, Allah tidak meninggalkan engkau sendiri. Kita punya Allah yang setia. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Poin yang kedua, penyertaan Allah sempurna dalam hidup kita. Waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, Allah tidak membiarkan bangsa Israel berjalan sendiri. Dia bersama-sama dengan bangsa Israel. Allah menyertai bangsa Israel. Allah berjalan di depan bangsa Israel pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun bangsa Israel, dan pada malam hari dalam tiang api untuk menerangi mereka. Allah tidak meninggalkan mereka sendiri. Penyertaan Allah sempurna atas bangsa Israel. Ulangan 32 ayat 10, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Begitulah kita di hadapan Allah. Penyertaan Tuhan sempurna, Dia tidak akan meninggalkan kita sendiri. Dijagainya kita, diawasinya kita. Jadi jangan menyerah, jangan merasa sendiri, karena Allah menyertai engkau. Apapun keadaanmu, situasimu, Allah menyertai kita dengan sempurna. Penyertaan Allah kita itu sempurna di dalam hidup kita. Poin yang ketiga, rencana dan jalan Allah berbeda dari rencana dan jalan kita. Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir untuk menuju kepada tanah Kanaan, tanah perjanjian, Tuhan memilih padang gurun sebagai tempat yang dilalui oleh bangsa Israel untuk sampai ke tanah Kanaan. Di padang gurun banyak proses, banyak hal yang terjadi pada bangsa Israel. Apakah Allah salah pilih jalan? Tidak. Allah tidak salah memilih jalan. Allah tahu yang terbaik bagi bangsa Israel. Di padang gurunlah paradigma, pola pikir, cara pandang, kebiasaan hidup bangsa Israel yang selama bertahun-tahun terbentuk di tanah Mesir, diruntuhkan, diubahkan oleh Tuhan di padang gurun. Di padang gurun, Tuhan membawa bangsa Israel untuk semakin mengenal Dia dengan benar. Begitu juga dengan kita saat ini. Lewat proses yang terjadi di dalam kehidupan kita, Allah punya tujuan. Allah nggak iseng-iseng mengizinkan proses terjadi dalam hidup kita, karena Allah punya tujuan. Ada yang ingin dibentuknya di dalam setiap kita, untuk kita diubahkan, untuk kita memiliki karakternya, untuk kita menjadi serupa dan segambar dengan Dia, untuk kita sampai kepada apa yang menjadi tujuan Allah bagi setiap kita. Jadi waktu kita mengalami proses di dalam hidup kita, jangan menyerah. Kita tanya Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita? Rencana dan jalan Allah berbeda dari rencana dan jalan kita. Karena itu, jangan paksakan rencana dan jalan kita untuk Tuhan ikuti. Jangan paksakan apa yang menjadi keinginan kita untuk Tuhan lakukan. Karena Dia tahu yang terbaik bagi kita, anak-anaknya. Dia yang punya kita. Kita ini miliknya, kita ini kepunyaannya. Dia tahu yang terbaik bagi engkau dan saya. Poin yang keempat, memberi diri untuk berjalan dipimpin oleh Allah.
Tuhanlah yang berjanji untuk membawa bangsa Israel menduduki tanah Kanaan, negeri yang baik dan luas, yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab itulah Tuhan membawa dalam perjalanan bangsa Israel untuk menuju ke tanah Kanaan. Tuhan terus berbicara, Tuhan terus mengajari, Dia terus memimpin bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan. Allah tidak berdiam. Dia terus berbicara, mengajari, menuntun. Begitu juga untuk kita saat ini. Untuk kita bisa sampai kepada apa yang menjadi tujuan Allah di dalam hidup kita. Berilah diri kita untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Karena Dialah yang tahu kita harus bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Karena itu, mari setiap kita melembutkan hati kita untuk mau dipimpin oleh Roh-Nya. Ibrani 4 ayat 7b berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Mari kita tidak mengeraskan hati kita waktu kita mendengar Dia berbicara, mengarahkan, memimpin dan menuntun kita. Supaya kita sampai kepada apa yang menjadi janji Tuhan, tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita bisa menikmati janji-janji Allah bagi setiap kita. Karena itu apapun yang saat ini sedang kita hadapi, ingatlah yang pertama, kita punya Allah yang setia, Dia pasti menepati janjinya. Yang kedua, penyertaan Allah itu sempurna di dalam hidup kita. Yang ketiga, rencana dan jalan itu yang terbaik bagi setiap kita. Yang keempat, kita mau memberi diri kita untuk dipimpin oleh Roh-Nya. Tuhan Yesus memberkati.